masuk pertemuan terakhir nih ya, walaupun materi masih ada, kita habisin aja hari ini yang terakhir ya. Kita masuk ke bab array ya. Array kalau kamu lihat buku-buku pemrograman bahasa Indonesia itu disebut juga larik ya. Artinya ini sama sebenarnya. Array bahasa kitanya itu disebut larik, itu adalah variabel yang bisa menampung banyak data dalam satu variabel ya. Kalau variabel biasa hanya satu data pada satu saat. Jika kita masukin data yang lain, data yang lama akan hilang. Masukin lagi data yang baru, yang kedua akan hilang dan khusus terjadi. Jadi yang tersimpan data terakhir. Sedangkan untuk array tidak. Ya. Jadi dia bisa menyimpan lebih dari satu data, tergantung dari kita mau mengisinya berapa. Disebut nanti elemennya, satu variabel elemennya berapa. Dia seperti kalau variabel biasa dia seperti lemari yang tidak ada laci-lacinya satu saja. Kalau sudah diisi alat lain, alat yang satu alat lain bisa masuk, ya, boleh masuk. Kalau array ini dia seperti lemari yang banyak lacinya. Jadi laci pertama diisi berarti masih bisa laci kedua, laci kedua diisi masih laci ketiga dan seterusnya. Ya. Tapi di array ini juga ada batasannya bahwa untuk data yang banyak lebih dari satu kali, datanya itu sejenis, ya, tidak bisa berbeda. Pokoknya elemen pertama karakter, elemen kedua integer, elemen ketiga float, elemen keempat double, elemen kelimanya string gitu. Nggak bisa. Kalau dia sudah karakter, ya semuanya karakter. Kalau sudah ada 20 elemennya gitu ya, karakter jenisnya, udah semuanya 20-nya karakter. Kalau integer, 20-nya integer dan seterusnya ya. Jadi sebuah array itu berisi banyak objek dengan jenis yang sama atau identik. Jadi disimpan secara berurutan dalam memori. Jadi kalau kita isi di 20, memori sudah mencadangkan untuk 20 tempat. Jadi kalau ada data yang berikutnya, dia akan mengisi ke alamat yang ke-21 gitu ya. Kalau variabel biasa tidak, hanya memori menyediakan satu tempat. Jadi kalau umpamanya di alamat 1 tadi, alamat 1000 lah umpamanya. Diisi variabel biasa, yang berikutnya adalah 1001. Kalau array tidak, makanya 1000 tadi isinya 50, berarti yang memori yang bisa diisi adalah 1051. Ya. Nah, dia, walaupun dia satu, cuman dia ditempatkan urutannya sebanyak jenis elemennya. Jadi isinya disebut elemen. Dan nanti indeksnya, dia kalau indeks nanti dia adalah dia mulai dari 0, indeks 0, indeks 1 umpamanya elemennya 10, berarti indeksnya mulai dari 0, berarti sampai indeks ke 9 ya, kurang 1. Jumlah elemen, jumlah indeks dengan elemen itu n kurang 1 gitu ya. Karena kalau indeks itu udah komputer yang menentukan. Pertama dia indeks 0. Namanya urutan data seperti ini. Ini kalau variabel biasa kita tidak bisa manggil lagi nilai yang sudah kita inputkan tadi ya. Nilai terakhirnya hanya 05 yang bisa kita panggil. Kalau array tidak, semuanya asal elemennya sesuai ya, umpamanya disediakan 10 ya, berarti dia bisa 10 menyimpan ya. Kalau umpamanya disediakan 10, datanya 15, datanya 5 tidak tersimpan. Itu. Tapi sebaliknya kita sediakan 15 gitu ya. Kita isi 10, yang 5-nya masih disimpan, cuman kalau kita panggil yang 5 tadi kalau belum diisi data, dia datanya akan random. Kalau belum diisi ya. Nah, nanti kita akan ngisi gimana nanti data yang isi penuh, nanti ada diisi sebagian gitu ya. Variabelnya. Kalau variabel biasa ini kalau 10 data kita, jadi kita umpamanya ada nilai 10 nilai nanti ya. Nanti ada nilai 1, nilai 2 ya kalau 10. Kalau 100, jadi variabelnya 100 kali. Tapi di sini dia bisa berbeda-beda. Nilai 1 namanya float, nilai kedua integer, nilai ketiga double ya. Bisa ya. Tapi kalau array tidak. Kalau udah double semuanya double. Cuman dia cukup satu untuk data yang banyak. Bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Batasnya ya. Batasnya memori komputer kita. Ini contohnya array yang 10. Disediakan satu variabelnya. Cuman tempatnya ada 10 tempat. Yang masing-masing nanti ada dia indeksnya. Indeks 0, indeks 1, sampai indeks 9. Elemen pertama nih, yang pertama, data pertama disebut indeks, diberi nomor dengan indeks 0.
Nah, itu dia otomatis 0 mulainya. Jadi kalau kita panggil indeks 1 nomor 2 dia, elemen kedua. Indeks ke-9 berarti elemen ke-10. Indeks ke-10 kita ya nggak ada di sini. Karena datanya hanya 9 ya. Jadi jumlah indeksnya adalah jumlah elemennya dikurangi 1. Karena mulai dari 0 ya. Jadi untuk array itu mengumumkan urutan dari nilai tipe yang sama ya. Contohnya ini. Namanya kita mau mendefinisikan dulu variabel array. Namanya kita kasih namanya sama dengan variabel biasa ya, cuman dia berbeda. Nanti ada kurung kotak. Nah, kurung kita itu banyak ya. Misalnya pertama ada kurung biasa. Ya itu ya, seperti ini. Ini untuk fungsi main, untuk fungsi atau rumus-rumus ya. Fungsi semua. Atau kurung kurawal, awal dan akhir dari suatu program atau nanti dari suatu blok program ya. Kemudian ada kurung siku. Ini gunanya untuk include IOStream, include IOManame, IOmatch, match ya, atau nanti include string dan semuanya pakai ini ya. Nah, ini yang terakhir kotak ini ya. Yang kurung kerawal dia ya, kurung kerawal tapi tidak pakai si keyboardnya ya. Nah, tuh ya. Ini yang dipakai kurung ini. Makanya berbeda kurungnya. Kalau ini untuk fungsi ya, seperti fungsi main, fungsi kemarin match, fungsi POW gitu ya, fungsi SQRT seperti ini, atau fungsi main, atau kita buat fungsi kemarin fungsi kotak, fungsi kubus dan sebagainya ya. Ini untuk awal akhir program, kemudian untuk blok namanya cabang, pengulangan mana yang mau diulang seperti ini kurungnya ya. Tidak bisa kurung ini rumus error nanti ya. Ini kurung untuk include sisipan library bahasa C. Nah ini dia untuk array. Kurungnya ada 4 jenis ya. Ini yang dipakai. Berarti nama variabelnya sama dengan memberi nama variabel sama dengan nama biasa. Ini dia bisa double, jenisnya ini jenis, kemudian nama variabel. Terdiri dari huruf, angka dan tanda hubung. Tidak boleh pakai spasi. Kalau dia dua kata berarti pakai tanda hubung. Kemudian pakai kurung siku. Nah, kurung siku ini bisa ada isinya, bisa tidak. Tapi yang tidak itu ada terbatas. Ini di bawah contohnya. Kita masuk umpamanya 10 ya. 10. Ini yang pertama. Double nilai elemennya 10. Kurung siku ya. Datanya belum ada. Elemen 1 sampai 10 datanya kosong. Berarti nanti kalau kita panggil datanya random, diisi komputer ngisi random. Kemudian yang kedua, ini sama 10 tadi. Kita isi sebagian. Ya. Nanti ada lagi satu saya tambahkan ya. Nah. Nanti ada satu lagi nih. Ini yang pertama dulu ya. Nah, ya. Ini ya. Datanya ada 10, cuman diisi 3. Nah, dia buka kurung sih ya, buka kurung kerawal. Ininya untuk data elemen dari array dia pakai kurung kerawal. Kalau variabel biasa kan langsung ya. 32 ya, 30 cuma hanya 1, tapi tidak, ini bisa oleh koma. Ini elemen kedua atau indeks ke-1. Ini data yang ketiga. Ini double bisa pakai nah, kemudian kurung koma. Disediakan tempat 10, kita isi 3. Berarti yang lainnya apa? Yang lainnya akan isi 0. Nah, beda dengan ini ya. Kalau di sini 10-10-nya datanya random. Tapi dia kosong ya. Kalau kosong itu dia nanti kalau dipanggil random. Kalau ini kalau kita panggil nanti keempat isinya 0. Beda ya. Kalau kosong dia datanya nggak tentu. Tapi kalau kita isi ini 1 saja Bapak. Berarti yang 9 sisa 9-nya adalah random. Ini isi 3 berarti 7 random. Nah, yang keempat ini 10 juga kita isi 1, cuman bilangan 0 ya. Artinya apa? Ini semuanya nanti 10-10-nya 0. Jadi kalau 0 tidak perlu kita buat dia ininya 0,0,010 kali, nggak perlu ya. Cukup sekali saja. Asal 0 hanya 0 ya. Ini kan harus 10 Pak, harusnya 0. Iya, kalau itu boleh juga. Ya. Ini saya ini aja sebelahnya ya. Boleh 10. Ya. Ini kita ini atau caranya begini ya, atau begini. Ini 1 baru ya, 2, 3, 4, ini ya, 5. Boleh pakai spasi, boleh enggak ya. 6, 7, 8, 9, 10. Ini boleh digunakan. Ini ya. Ini saya iniin warna ini ya, biar ini komentar ya. Jadi dua-duanya hasilnya sama nih. Datanya 10, yang satu hanya 0 saya buat 1 saja. Dia akan
mengisi ke 10 data itu adalah 0. Nah, itu ya. Atau ya kita isi masing-masingnya 10 buahnya 0 dipisah dengan koma. Nah, tentu kita akan milih yang pertama ya. Kita milih yang pertama. Untuk apa kita isinya banyak-banyak? Ini kan cukup satu saja. Ini boleh yang ini ya. Ini sama dengan ini. 10. Ini sama ini bawah nih. Kalau 10, tapi kalau bilangan selain 0 harus kita isi 10-nya kalau kita isi 10 ya. Sama ini. Elemennya 10 harus 32, 54, 67,5 dan seterusnya sampai 10 ya. Kalau ada yang kurang berarti nilai yang terakhirnya yang kurang itu diisi 0. Tapi saya mau isinya semua 1, Pak. Itu pasal seperti ini 1 atau yang 0-nya. 1,1,1 nggak bisa. Oh 1 seperti 0, oh berarti yang lainnya 1 enggak. Berarti kalau isi 1 artinya apa? Hanya elemen pertama yang 1, yang lainnya 0. Seperti ini. 32, Bapak isi 32 aja yang lainnya 0. Jadi yang hanya 1 kita isi itu hanya khusus untuk 0. Khusus untuk 0 cukup 1 saja. Nah ini ya, didefinisikan elemen 10 diisi 10 data. Kalau kurang, dia akan isinya 0. Kalau lebih gimana? Yang sisanya nggak ada tempat. Nah kemudian kalau datanya ada, ini boleh kita. Yang di atas tadi kan elemennya ada, datanya kosong ya. Tapi dia datanya random. Kalau ini elemennya kosong, datanya kita isi 5. Berarti dia akan elemennya jadi 5. Isi 10, dia akan 10. Nah, dia ngikutin datanya ya. Datanya 10, ini nanti elemennya 10. Kalau kosong ya. Ini 5, elemennya akan jadi 5 kalau kosong. Tapi kalau yang di sini dia tetap 10, 10-nya random. Nah, itu bedanya ya. Kalau ini kosong, datanya 10 jadi 10. Dia kosong, datanya 5 ikut 5. Kalau sini 10-nya random. Nah, ini dia ngikutin jumlah data ya kalau dia kosong. Yang nggak boleh adalah elemennya kosong. Kemudian datanya juga nggak ada. Itu nggak boleh, salah. Dia harus salah satunya ya. Umpamanya elemennya ada, datanya kosong boleh. Elemennya kita kosongkan, datanya ada. Dia akan mengikuti jumlah data. Kalau datanya 3 ya jadi 3. Datanya 15 jadi 15. Ya. Nah, itu dia untuk definisi array. Yang nggak boleh ini adalah sudah datanya kosong, elemennya, kemudian datanya juga kosong. Ya. Tidak nggak boleh error. Ini apa nih? Array apa? Nggak jelas datanya. Kalau ini dia bisa, oh ini kosong, Pak. Nah, tentu hanya ada. Dia menentukan jumlahnya. Kalau 5 jadi 5 dia elemennya. Kalau 10 jadi 10. Kalau ini 10 berarti 10, disediakan 10. Nah, tempat nilainya belum ada. Kalau nggak kita isi, nanti kita panggil dia random. Kalau dia tidak. Nah, ini yang nggak boleh yang terakhir ya. Bahwa dia harus ada salah satunya, umpamanya elemennya berapa. Boleh nilainya kosong. Atau elemennya kosong, nilainya berapa. Ada berapa data gitu ya. Sama dengan buka kurung, datanya dipisah koma. Kalau 3 jadi 3, kalau 4 jadi 4. Oh dia ya, right. Ini definisikan sama dengan tadi ya, udah kita ini kan di atas definisikannya. Ini beberapanya. Nih, sama dengan tadi, elemennya nggak ada. Berarti dia data elemennya random. Jumlahnya 10. Nah, ini kalau kita nanti kita gunakan, kalau dia sering. Umpamanya variabel bilang ini sering nanti. Umpamanya pertama menampilkan datanya, menginputkan datanya, untuk mengubah datanya, umpamanya ya, untuk edit atau nanti untuk outputnya banyak banget. Kita gunakan konstanta. Jadi seandainya nanti variabel array itu berganti, sekarang kan size-nya katakan 10. Konstanta ya, ini konstanta, jenisnya ada bilang bulat. Kalau ini harus bulat, nggak boleh ini double. Karena isi array itu bulat, 1, 2, 3, tidak ada isi elemennya 2,5 gitu ya, 3,5 bulat, 10. Suatu saat kita ganti, tidak perlu setiap elemen array ini kita ganti. Cukup satu kali aja, yang lainnya otomatis ya, variabelnya akan berganti. Nah, ini yang nggak boleh. Integer size sama dengan 10 ya. Ini ada yang jalan, ada yang tidak. Kalau ini pasti ya. Itu nama variabel besar ini tidak wajib, tetapi ada komputer tertentu yang jalan. Seperti yang kemarin kita ada untuk pilihan fungsi kemarin ya. Jika dia salah, langsung dibiarkan dia nanti not a number. Tapi tidak semua komputer bisa. Ada yang bisa not a number, ada yang diisi variabel yang kita isi. Yang tadi sama 5 atau yang ini ya. Kosong tapi 5 dia gitu. Ini yang lengkapnya. Kemudian ini seperti tadi 5 kita isi 3, berarti sisanya 0. Ini untuk 0 semua nih, 5-5-nya 0. Tapi kalau 1 nggak bisa gitu. Yang string nanti ya. String dia kita memasukin data, tergantung nanti inputnya nanti dia bisa panjang ya kelima seperti ini nih.
bisa kalimat, bisa alamat gitu ya. Tapi untuk 3 data, kalau 10 data. Nanti akan kita coba yang bagi terakhir nanti yang menggunakan string. Nah, ini dia tadi. Ya, dimulai indeksnya 0 ya. Jadi kalau indeksnya mulai dari 0. Elemen pertama itu adalah indeks 0. Elemen kedua indeks 1. Sehingga nanti jumlah elemen, katakan tadi dia 10. Berarti indeksnya maksimal 9 karena dimulai dari 0. Tapi elemennya 10 ya, elemen pertama, elemen kedua. Jadi elemen dengan indeks n kurang 1. Ini contohnya tadi ini, yang di atas, ininya ya. Pokoknya double 10 nih. Indeks variabel nilai 10. Kita isi elemen keempat, indeks keempat, berarti dia elemen kelima nih ya. Nilainya 34,5. Ya kan? Isi. Artinya nih, yang lainnya random. Kemudian kita panggil cout nilai elemen kelima. Ya, ini yang muncul ya. Jadi dia bisa kita panggil satu-satu karena masing-masing elemennya disimpan di tempat yang berbeda. Jadi tidak akan nimpa. Ini contohnya tadi. Nilai indeks ke-0 adalah elemen pertama. Untuk data 10 ya, elemen 10 ya. Nilai indeks ke-9 elemennya ke-10. Jadi jumlah elemen, jumlah indeks adalah n kurang 1 daripada elemen ya. Jadi indeks array harus paling tidak 0 dan kurang dari 1 dari jumlah array. Ukuran array. Ukuran 10 berarti dia mulai dari 0. Kita panggil 11 dia nggak ada. Panggil 10 nggak ada. Ini seperti tadi saya bilang, kayak lemari atau locker yang satu locker tapi ada beberapa laci gitu ya. Locker pertama kita isi masih bisa yang lain. Locker kedua diisi masih yang lain ya. Contohnya. Nah, ini contoh yang salah. Umpamanya kita mendefinisikan nilai dengan elemen indeks 10. Dengan elemennya 10 ya. Kita outputkan nilai dengan indeks 10 ya, nggak ada ya. Karena dia ini mulainya dari 0. Ini elemen 0 sampai 9. Kita panggil 10 ya nggak ada. Nah, untuk menginputkan array, menampilkan array, memproses array, dia digunakan pengulangan. Ya ini untuk nilai indeks itu kita mulai dari 0 ya. Satu. Kalau 1 nanti elemen pertama nggak kehitung atau tidak tampil atau tidak diinputkan, dia mulai dari 0. Ini nggak bisa diubah-ubah. Oh, kan bisa Pak, ini pengulangan 10, 1 sampai ininya saya mulai dari 1, ininya kecil sama dari 10. Ya. Ini ada 2 kesalahan di sini dia nanti. Pertama adalah elemen pertama tidak masuk karena indeks 0 nggak ada. Kemudian untuk indeks ke-10 tidak ada. Ini ya dimasukin ya. Orang nggak ada tempat. Kalau tempatnya 10, dia 11 kan? Nah, ada 2 kesalahan di sini. Yang pertama dia tidak diproses, kemudian yang terbesarnya tidak ada karena dia mulai dari 0. Gitu ya. Hati-hati nanti untuk kalau kita menginputkan, memproses atau mengoutputkan pasti pakai pengulangan. Kalau tidak itu terpaksa kita buat satu-satu. Kalau 10 data nanti berarti nilai siapa? Nilai indeks 0 sama dengan. Ini yang pertama kita coba program seperti itu. Makanya nilainya kecil aja ya ini. Program latihan 61. Ini adalah menampilkan ada 2 nanti ya cara. Pertama adalah kita definisikan ini array-nya adalah berupa karakter ya, huruf nanti A, B, C kita tampilkan. Dengan 3 aja dulu, 3 karena nanti dia kita masih manual ya, tidak pengulangan. 3. Ininya kosong. Ya, kosong. Ini bisa kita gunakan seperti yang ini ya. Nah, ini kosong. Karakter, nama variabelnya, jenis datanya karakter, berarti dia hanya 1 ya. 1 karakter yang ada di keyboard sama yang tidak ada di keyboard ya. 1. Kemudian datanya kosong. Nah, cara penulisan boleh seperti ini sama dengan kurung kerawalnya 0 titik koma atau yang seperti ini. Char nama variabel, spasi nama variabel 3 saja. Terminal isi. Ini hasilnya sama. Nah, kemudian kita di bawahnya karena kita belum ada input nih ya. Jadi kita menampilkan array-nya. Ini elemen masing-masing array gitu ya. Elemen masing-masing dari data array-nya. Karena datanya masih kosong, kita inputkan seperti ini. Nama variabel yang tadi Pak grade dalam kurungnya 0, berarti indeks ke 0. Indeks ke 1, indeks kedua sama dengan apa? A, ini B, ini C. Nah, ini baru kita keluarkan. Ini juga manual. Output, nah grade 0, grade 1, grade 2, nanti keluarnya ini. Nah, ini coba di copy paste latihan 61 dulu ya. Dan saya kirim ke portal ya. Nah, kalau nggak ada nanti bilang, nanti saya kirim ke ini ya. Nah, ini kalau kita jalankan seperti ini dia ya.
Data konstanta dulu. Kita mulai dari data konstanta ya. Contohnya ya. Ini yang tadi bisa kita gunakan seperti ini nih, tanpa kurung kurawal, tanpa sama dengan, hasilnya sama ya. Ini nilainya kosong. Karena kosong kita menampilkan, kita inputkan konstanta nih. Jadi kalau variabel biasa kan yang satu, grade sama dengan berapa. Nah ini enggak, grade elemen indeks ke 0 apa? Atau elemen pertama. Indeks ke 0 adalah elemen pertama, indeks ke 1 adalah elemen kedua. N plus 1 untuk elemennya ya. Indeks kedua apa? Indeks plus 1 apa? Atau elemen kedua ya. Elemen ketiga atau indeks kedua apa? Ini karena di karakter ya pakai tanda kutip 1 ya. Nah ini input kita. Nanti, oh ini apa Pak? Satu-satunya, ini nanti program berikutnya. Ini kalau kita jalankan, ya, nah kemudian kita apa? Setelah kita inputkan konstanta ya, data konstanta ya, inputnya konstanta, konstan. Pokoknya elemen ke 0 isinya A, elemen ke 1 isinya B, elemen kedua isinya C. Nah, apa? Indeks ke 0 isinya A, elemen pertama A, elemen kedua B, elemen ketiga C. Kita outputkan. Nanti kalau kita tambah di sini dia grade umpamanya ininya, tambah satu lagi, datanya 3 kita input. Nah, ini data yang berikutnya nih akan random nanti. Nanti kita lihat program berikutnya ada seperti itu. Kita sediakan 5 data, kita outputkan 10 umpamanya, yang lainnya akan random. Nah, ini kalau kita jalankan ya keluarnya ya indeks 0, 1 A, indeks ini B, indeks ini C ya. Kalau kita jalankan ya seperti ini. Konstanta ya. Cara pertama dulu. Nah, ini dia. Pertama keluar ini kan. Indeks ke 0. Ini kita ketik biasa. Ini grade elemennya isi indeks 0. Grade elemennya isi indeks 1. Grade elemennya isi indeks 2 ya. Katanya konstanta, maka nggak ada pengulangan. Nah, cara kedua, nanti salah satu aja yang kamu share ya. Cara kedua adalah dengan mengisi langsung definisinya. Tadi kan definisinya masih kosong. Kita definisikan jenisnya karakter, namanya grade atau tingkat ya ini ya. Elemennya 3, datanya kosong. Nah, supaya bisa di-output kan ya kita isi dengan cara itu. Nah, cara kedua dia program berikutnya. Nah, ini aja yang ini kan. Sama nih ya. Kita tidak perlu lagi langsung isinya di definisinya. Ini ya. Makanya di sini tidak ada ininya ya, definisinya. Jenis sekat sama dengan tadi. Ini grade, nama variabelnya, elemennya 3. Sama dengan buka kurung kurawal, A kutip ya karena dia karakter harus kutip 1. Kalau dia string nanti kutip 2 ya. A, B kutip ya, C. Jadi outputnya langsung kita outputkan, outputnya masih manual, belum pengulangan ya. Kita elemen pertama, grade elemen kedua, grade elemen ketiga. Hasilnya sama dengan tadi. Nah ini coba di copy paste. Nah sebaiknya gunakan ini ya, lebih simpel kan. Ini nggak perlu lagi kita nulis grade ininya, grade elemen 0, elemen 1, elemen 2. Ini enggak. Cukup di sini dia, artinya apa? Ini elemen ke satunya A isinya. Elemen keduanya B, elemen ketiganya C. Berarti atau indeks 0 A isinya. Indeks B, indeks 1 B, indeks 2 C. Ini kalau kita jalankan, nah, coba copy yang 6 ini aja ya. 6 1A ya. Itu coba di-share 1A. Jadi kalau saya jalankan dulu ini ya, contohnya. Nanti baru kamu share 61A saja ya. 61-nya itu lebih panjang ya. Tapi inputnya masih satu-satu ya, masih manual nih. Grade 0, grade 1, grade 2. Nah, ini tidak biasa orang menggunakan seperti ini, kecuali kita memanggil satu-satu ya diperlukan. Kalau sekaligus dia menggunakan pengulangan. Nanti habis ini kita ulangan nanti ya. Ini, nah kalau kita jalankan, sama dengan tadi hasilnya. Cuman dia tidak perlu lagi kita definisikan sini, grade 0 berapa, grade 1 apa, langsung nilainya sudah ada. Kalau ini kita jalankan, sama dengan tadi. Nah, yang ini aja nanti di-share ya. 61A saja. Sebaiknya kalau membuat program itu gunakan model 61A. Tapi 61 tidak salah. Nah, ini ya, outputnya seperti ini ya. 61 tidak salah, hasilnya sama. Yang satu kita untuk karena elemennya belum ada nilainya, kita di bawah dibuat lagi grade elemen 0, indeks 0 apa isinya, grade indeks ke-1 apa isinya sama dengan ya, grade elemen kedua indeks kedua isinya apa. Nah kalau cara kedua langsung di definisi langsung dikasih nilai, masing-masing nilai dipisah oleh koma. Kurung kurawal sama dengan ya,
Ada yang bisa lebih dari satu di masing-masing. Nah, ini masih yang konstanta. Habis ini kita masuk variabel. Coba di share dulu. Kita masuk yang variabel habis. Oh, masih konstanta ya, cuma data yang berbeda. Nanti habis ini variabel. Coba di share. Bisa. Kalau ada yang salah, bilang ya. Nanti kita perbaiki dulu. Ini contoh yang keempat, nanti baru kita data variabel. Contoh ketiga nanti masih, ini cuman elemen yang kurang tadi ya. Nanti baru variabel ya. Coba di share. Tapi kita sudah, contoh yang ketiga nanti kita sudah menggunakan pengulangan untuk menampilkannya. Ada 10, ngapain kita buat grade 1, grade 2, grade apa, nilai 1, nilai 2, nilai 0 ya. 1, itu kan repot. Nah, sudah di share ya. Kalau ada salah, di share juga, nanti kita perbaiki sama-sama. Kopian itunya. Apa? Minta kopian Oh, di share aja ininya. Ya, nih saya kirim. Programnya di share aja ya. Oh, nah. Kasih nama yang sama nanti ya. Data konstanta ya. Ya, cukup. Nah, sekarang kita program masih ini ya, masih konstanta, tapi nanti untuk menampilkan datanya kita tampilkan pengulangan. Nah, kemudian juga datanya tidak sesuai dengan elemennya. Contohnya nih, jadi program ini adalah menampilkan isi elemennya yang melebihi jumlah elemennya. Di sini kita ada dua variabel, yang satu grade dengan jenis karakter, isinya adalah 5 elemennya ya, di mana isinya adalah A, B, C, D, E. Kemudian yang kedua variabelnya nilai, elemen yang kelima jenis datanya integer bilangan bulat ya, nilainya adalah 5, 7, 9, 12, 20. Nah, kita tampilkan. Tapi nanti kita tampilkan dia elemennya lebih dari 5. Nah, elemen 5, kebetulan 5. Gimana yang sisanya tadi? Nah, nanti dia sisanya nanti dia akan ditampilkan random. Karena tidak ada. Nah, kita tampilkan pengulangan ininya ya. Kita tampilkan nih pengulangannya untuk datanya mulai dari indeksnya 0 nanti ya, indeksnya 0 sampai 10 ya. Kemudian ini grade. Kemudian yang kedua nilai ya, 2. Berarti pengulangan untuk grade sendiri, nilai sendiri ya. Ininya. Baru nanti gimana dia datanya cuma elemennya 5, masing-masing datanya sudah diisi, tapi kita tampilkan 10. Nah, ini ya. Latihan 61B. Nanti saya share juga ya. 61B. Sehingga nanti data yang tidak ada di dalam elemen arraynya, ini datanya akan dibuat random. Saya share ya ininya ya. Data yang kedua. Nah, ya.
Coba jalankan juga nih. Kalau dijalankan seperti ini dia. Tapi nanti data yang random, datanya tiap komputer bisa beda. Tapi data yang indeksnya ada, dia sama ya. Namanya indeks 0 sampai 4 ya, atau elemen pertama sampai 5, nah itu dia sama. Datanya sama ya nih ya. Kemudian di luar itu datanya akan random. Jadi komputer setiap orang bisa berbeda. Nah, ini contohnya. Ya. Elemennya 5, kita cetak 10. Ya. Yang pertama adalah untuk grade, variabel grade A, B, C, D, E. Nilai 5, 7, 9, 12, 20. Kita outputkan menggunakan pengulangan tadi kan, mulai dari indeks 0 sampai indeks 10. Nah, padahal datanya hanya indeksnya 0 sampai 4 kan. Nah, yang 5 ke atas dia akan random. Ini nanti kalau kamu jalankan nggak sama nih, bisa beda-beda ya, beda-beda. Bisa ada yang kosong, ada yang simbol lain. Nah, kalau bilangan dia bilangan juga, cuman random juga. Datanya kan cuma ini sampai 5 ya. Bawahnya ini bisa berbeda-beda, si komputer berbeda. Nah, itu dia. Di datanya 5, di ini kan 10. Ya, data ini nggak ada orang elemen cuma 5 kan. Begitu juga nanti umpamanya elemennya 5, datanya hanya 4 gitu ya. Data yang 5 juga random ya, sama. Tapi nanti yang random itu bisa dipanggil. Ini juga dipanggil, cuma datanya juga random ya. Nah, itu dia ya. Jadi harusnya jumlah elemen dengan yang dipanggil harus sama. Maksimalnya sama. Tapi kalau dipanggil 3 nggak masalah. Yang lainnya nggak dipanggil bisa ya. Tapi jangan lebih. Elemen 5 kita panggil 6. Bisa. Tetapi elemen 5 kita panggil 3 boleh. Nah, yang 2 nggak dipanggil. Nggak diinputkan. Nggak dipanggil. Umpamanya nggak diinputkan. Atau tidak diedit. Nanti ada yang editnya ya. Nah, ini coba dulu. Nanti kamu share ya. Yang 5 ke bawah ya, itu bisa berbeda-beda ya, tidak harus sama. 5 ke bawah bisa berbeda. Tetapi kalau sampai data pertama sampai ke 5 itu sama. A, B, C sampai E, atau nanti dia sampai 12, 20 tadi ya. Coba di-share. Ini masih yang konstanta ya. Nanti kita coba data yang variabel lagi. Karena konstanta tidak saya buat pengulangan ya. Karena dia untuk apa diulang hal yang sama kan. Nanti kalau ada variabel, apa kita buat pengulangan. Coba di-share ya. Banyak kan? Kalau yang kamu tadi kan, kalau saya kan ada tanda apa tadi ya, berbeda kan hasilnya. Yang karakter, yang angka juga berbeda. Nah, itu ya. Namanya random ya. Random itu ya tidak ada sama. Kita jalankan lagi program yang sama, hasilnya bisa berbeda lagi. Ya. Untuk data yang random tadi ya, jalankan lagi dia berbeda lagi. Bisa berbeda lagi ya. Bisa sama, bisa berbeda. Nah, kemudian sekarang kita masuk data variabel. Nah, ini dia, kalau program, kebanyakan nanti datanya variabel, hal konstanta itu hal tertentu. Contoh data variabel sini ya. Jadi kita inputkan dulu. Baru dia keluar. Kalau tidak diinputkan, yang pertama, makanya sih ada pengulangan di sini. Nah, yang pertama kita menginputkannya sekaligus. Masukin 5 data. Ini keuntungannya bisa 5 data sekaligus gitu ya. Tapi kalau datanya kurang, dia tetap nggak mau ininya ya. Dia akan minta lagi sampai dia 5. Tetapi kalau lebih, nah ini karena ada pengulangan, ini pengulangannya nggak bisa kita laksanakan karena dianggap kita pilihan kita di sini nanti ingin ngulang nggak? Ini langsung dia data kita masuk angka tadi, dianggap T itu. Pokoknya selain Y ini kan, pokoknya keluar. Nah kalau pas 5 baru kalau kurang, nah nanti gimana supaya datanya ya kalau 5 ya 5 aja Pak, nanti kita programnya di bawah. Nah, ini masuk input sekaligus ini kelemahannya ya. Kita masukin 6 nanti di data ke-6-nya dianggap adalah data untuk pingin ulang atau tidak. Kalau kurang dia tetap pingin nambah ya. Nah, ini dia. Oke, coba kita jalankan. Datanya harus kita masukkan dulu. Latihan 62 ya. Nanti saya share aja ya. Latihan 62 ya. Katanya variabel, cuman ininya sekaligus.
Nah, kelemahannya, keuntungannya ya kita tidak perlu setiap data di enter, spasi, 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 selesai. Nah, ini 2 kali kayaknya ya, 2 kali ya. Ini saya kirikan 2 kali ya. Tinggal disambung ya. Tinggal disambung. Nah, ini datanya kita coba data variabel, inputnya sekaligus dipisah dengan spasi. Untungnya enak, sekaligus nggak perlu kita setiap data di enter ya. Ini saya jalankan dulu ya, sambil kamu ngopi ya. Ininya, ini kalau dijalankan, masukin dipisah dengan spasi. Ya. Boleh nggak di enter? Boleh. Kalau di enter dia tidak akan masuk datanya lebih dari 5 ya. Ini saya coba yang enter dulu ya. Pokoknya data pertama enter, data kedua enter, data ketiga enter, data keempat enter, data kelima enter, dia langsung proses. Ya. Jadi datanya langsung nih, datanya 15. Data pertamanya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita balik nih, urutannya 5, 4, 3, 2, 1. Jadi datanya artinya apa sih ini? Masing-masing elemen bisa kita masih tersimpan. Kita panggil pertama dia. Datanya terakhir kan 5. Kalau variabel biasa kan sisanya di 5 ya, yang lainnya udah hilang. Ini enggak. Panggil aja data pertama muncul, data kedua muncul, data ketiga muncul, data kelima. Kita hitung balik. 5 dulu, 4, 3, 2 tetap ada. Ini kalau di enter ya, datanya tidak akan lebih. Tapi kalau pakai spasi, nah ini kelemahannya pakai spasi, datanya yang benar dulu saya ambil ya, supaya bisa ngulang. Nanti kalau salah baru nggak bisa ngulang dia. Oh, mulai dari 3, Bang. 3 spasi 4 spasi 5 spasi 6 spasi 7. Ini kan kalau saya lupa bisa masuk ini ya, berikutnya. Ini ada 5, sama dengan tadi ya. Dan di enter. Datanya di jumlah, ini urutan data berdasarkan dari yang kecil ke yang besar, ini dari yang besar ke yang kecil. Tetapi kalau spasi, bisa kita lupa. Kalau kurangin dulu. Nah, saya coba yang kurang dulu ya. Kalau kurang nggak masalah. Cuma tadi 1, 2, 3, 4. Saya ada enter. Dia belum keluar. Karena masih menunggu satu data lagi. Baru 4 yang dimasukkan. Sedangkan datanya 5. Ya, harus nunggu data kelima. Oh, datanya 7 nih. Baru dia masuk. Kalau kurang, dia nunggu data kelima. Tapi kalau lebih, tidak. Dia langsung ke bawah. Nah, ini yang lebih saya ambil. Kita tidak bisa ngulang ya. Umpamanya sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 umpamanya. Ini dia pada data ke-6 udah keluar nih. Pada data ke-6 yang ke-6-nya apa? Untuk mengisi itu titik pertanyaan. Pingin ngulang nggak? Langsung dijawabnya 6. Berarti kalau 6 kita tidak jawab iya kan? Berarti 6. Langsung dia keluar. Nah, ini tidak bisa ngulang lagi kita. Karena ini untuk nilai 6 ini adalah untuk jawaban mengulang atau tidak. Kita jawab Y atau T, kita jawab 6. Dia langsung keluar, dia dianggap selain Y. Ya, selain Y. Sehingga datanya hanya 5 nih yang tetap masuk. Nah, kalau pakai enter dia tidak akan pernah data ke-6 masuk. Tapi kalau pakai spasi, dia bisa data berikutnya masuk. Nah, artinya apa? Setelah kelima ini dia langsung ke sini jawab, ingin ngulang nggak? 6 langsung. 6 berarti kan salah. Salah kita keluar. Nah, itu dia. Data variabel yang kalau kita spasi ya, kita bisa lupa. Tapi kalau di enter tidak. Kalau kita enter datanya akan setelah data kelima dia akan langsung memproses dan baru dia nanya ulang atau tidak karena datanya hanya 5. Kalau kita spasi udah kita sediakan dulu, ini masuknya bareng ya, ini masuk indeks 0, indeks 1, indeks sampai indeks 4, ini udah habis kan, ini langsung dia jawab untuk yes atau tidak. Jawabnya 6 ya salah kan, salah langsung keluar, tidak bisa ulang kita karena datanya udah salah. Yang ke-7 ke-8 tidak ada lagi di proses. Nah, 6 ini adalah untuk sini nih. Nah, itu kalau dia kita pakai spasi, hanya enternya terakhir. Nah, jika datanya lebih itu, tapi kalau datanya pas sama dengan tadi. Kalau di enter satu data, 1 enter, 2 enter gitu ya, dia data kelima udah langsung proses. Nah, nanti supaya lebih mudah nanti kita atur. Pokoknya data pertamanya nih. Ini kan data pertama keduanya ya. Kita aja yang mengukur. Nanti program berikutnya kita buatkan berdasarkan urutan data. Nah, ini coba di-share ya. Seperti apa hasilnya kamu.
Sudah saya kirim ya, coba di copy paste, di share. Inputkan data yang benar dulu ya, pakai enter aja dulu, jangan spasi. Kalau enter dia akan memasukkan data sesuai jumlah elemennya. Dia tidak akan lebih karena setelah data kelima di enter langsung masuk. Tapi kalau spasi karena kita enternya belum ketemu dia, sekali enter berarti jika lebih data yang lebih itu dianggap itu untuk input berikutnya. Input berikutnya kita adalah untuk mengulang kan, mengulangnya jawabnya Y atau T. Selain Y sebenarnya dia akan dianggap kita tidak ingin mengulang. Nah, coba dulu data yang pas ya, enter dulu enter. Kemudian kalau yang kurang gimana? Spasi, tapi kurang, harus dia akan nambah. Lebih dia akan langsung keluar ya. Coba ya nanti kita coba program yang lebih aman ya. Setiap data di enter. Kita kasih keterangannya nanti. Nah, itu kan yang lebih itu ya, langsung keluar dia tidak bisa ngulang kita. Ya kan, datanya masukin 6 ya, langsung lebih ya. Tidak bisa ngulang kita itu. Kalau diantar nanti dia baru ya. Nah, sekarang supaya tidak terjadi hal seperti ini, kita masuk program berikutnya. Rangkaian ininya ya. Jadi kita langsung datanya diantar seperti ini ya. Programnya akan bilang, ini data pertama, itu enter, data kedua enter ya. Ini latihan 62A, nanti saya share aja ya. Jadi kita tidak akan salah. Jadi dia setiap data diakhiri dengan enter. Kalau tadi kan bisa enter, bisa spasi ya. Ini saya latihan 62A ya. Saya share dulu ya ininya. Saya share dulu. Nanti baru kita ini kan. Ini dia hampir sama ya. Cuman bedanya nanti di datanya saja. Input datanya ya. Input datanya kita buat biasa keterangannya. Ini data pertama. Kalau tadi kan nggak tahu mana data pertama, mana data kedua kan, pokoknya urut aja ya. Kalau sini dia akan dikasih keterangan bahwa ini ada data pertama, berarti data kedua. Kemudian setelah data kedua, ini data ketiga. Ya kalau saya jalankan ya, programnya seperti ini. Jadi langsung seperti kita waktu kuliah pengulangan ya. Nilai pertama, nilai kedua gitu ya.
Nah, itu langsung ke data pertama. Nah, di sini dia. Nanti saya terangkan dulu ininya programnya ya. Lalu kita jalankan. Jadi di programnya kita inputkan masing-masingnya. Nah, karena indeks itu mulai dari 0, jadi untuk data kan tidak mulai dari 0. Ini masa data 0 gitu ya. Data pertama, data kedua, ininya kita tambah 1 gitu ya. Itu tampilan output nih, tampilan output aja nih. Counternya ini kan indeksnya 0 sampai 5. Kecil dari 5, berarti 4 ya. Kita tambah 1. Kalau nggak kita tambah 1, dia nanti ini data ke 0, data ke 1, data ke 4 gitu ya. Nah, kan beda. Kita tambah 1 ya. Nah, sehingga dia input data baru diproses. Data kedua diproses, data ketiga diproses. Kalau tadi kan di sekaligus, ya, baru diproses satu-satu. Ini dia kita input ke satu proses ya. Tadi dia juga ngantri ya. Nah, ini dia. Jadi datanya tidak akan pernah dia lebih. Ya. Datanya tidak akan pernah lebih. Ya. Satu lagi ini ya, habis itu kita istirahat sholat. Data pertama namanya 17. Enter ya. Data kedua 23. Kelihatan. 34. 45 umpamanya kan. 63. Udah dia langsung. Nah, ini kan. Ini sama tadi ini urutan sama dengan tadi ya. Ini cuman dia masing-masing data urutannya udah ketahuan. Ini data pertamanya, data keduanya, data seterusnya. Kalau tadi kan langsung pakai spasi, kalaupun kita enter dia nggak kelihatan ini data yang berapa. Nah, ini langsung kelihatan. Jadi untuk menentukan kesatunya kita tambah 1 dari variabel untuk indeks ya. Kalau kita kalau indeks ini mulai data ke 0 ya, data ke 0, data ke 1, data ke 4. Ini kalau diulang bisa lagi, ulang ya. Urutan kecil ke besar, ini totalnya, ini urutan kecil besar, ini dari besar ke kecil. Ulang. Ya. Masukin lagi data sebesarnya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ya. Ini lihat ini artinya apa? Ini indeks yang lama masih dihitung ya data yang tadi. Nah, nanti harusnya kita clearkan lagi itunya. Nah, ini jadi do-nya di sini nanti. Kalau kita ulang dia variabel yang lama masih ada ininya ya. Nah, variabel yang lama masih ada, nilai jumlah ini masih ada. Nah, di do-nya di sini kita jumlahnya kita pindahkan ke sini. Nah, ya, pindahkan ke sini. Tadi kan dia masih ini ya, nilai yang lama masih sebelumnya. Sebentar, saya ini dulu. Kita cek dulu ya. Kita jalankan yang tadi, sebut aja yang gampang dulu. Ya. Jadi itu ada yang salah kalau kita ulang, karena jumlahnya di bawah ya. Di atas, jumlahnya di atas. Makanya itu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 15 deh ya. Saya ulang. Saya masukin data yang sama lagi. Hasilnya 15 ya. Ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 15 harusnya. Ini 30 kan? Karena jumlah yang lama masih tersimpan ditambah lagi data yang baru. Nah, untuk ulangnya gimana? Ini kita edit sedikit. Jumlahnya dinolkan lagi setelah selesai itu maksudnya. Jangan di atas dia. Oh, di atas dia ini. Jumlahnya kan ini 0 awalnya. Kemudian jumlahnya udah berubah jadi 15. Kita ulang dari sini, jumlahnya masih 15, makanya dia di sini. Jumlahnya kita pindahkan ke sini. Kita clear lagi tuh nilai yang sudah 15 di nah, taruh di sini dia. Boleh di atas, boleh di bawah ya. Nah, jumlahnya sama ini sampai di sini. Nah, ini baru nanti dia nilai yang sebelumnya dia tidak akan simpan ya. Nah, sebentar saya ini dulu. Oh, tadi masih disimpan itu nilai sebelumnya. Nah, jadi kalau ditampilkan dia seperti ini nanti. Ini ya. Kalau saya jalankan ini kan datanya 15 tadi ya. Saya ulang lagi. Kalau tadi diulang kan hasil terakhir ditambah dengan sebelumnya kan. Saya ulang lagi nih. Yes.
Datanya 15, saya masukin data yang sama nih, 15 lagi. Ini tetap 15 ya. Nah, kalau tadi kan 30 dia kan, karena yang lama masih disimpan. Nah, kamu jalankan dulu. Ini yang terakhir sebelum kita istirahat sholat ya. Coba di-share. Datanya sederhana aja ya, datanya. Nanti hias lagi, diulang lagi gitu ya. Ininya coba diulang, di hias dulu. Ke 200 ya, coba ya, yes, masukin data baru. Jangan ditutup, langsung yes ya. Diulang data, disambung yang tadi. Jawab Y, kemudian diisi data baru. Tadi dia masih menyimpan data yang lama enggak? Gitu. 2 kali ya, setelah diisi, jawab Y lagi, isi lagi. Gitu. Lihat hasilnya dulu ya, hasilnya berapa. Coba share lagi. Nah, jawab Y dulu ya, datanya 27 ya. Coba jawab Y. Nah, ini kan yang tadi ya, Y lagi kan, tadi 200 tambah 27 kan. Nah, ininya kamu ubah nih. Sebelum kita istirahat ya. Coba tutup. Coba tutup dulu share-nya. Nah, yang ini kamu pindahkan. Oh, tadi kan jumlahnya di ini ya. Mana dia yang tadi? Ini nih. Ini ya. Saya ini dulu. Ini kan jumlahnya di atas tadi. Ini ya. Di atas. Nah, di sini tadi jumlahnya kan. Nah, ini dipindahkan. Di sini cut aja ya, cut sini. Pindahkan ke sini nih. Nah, sebelum CLS, sistem CLS. Supaya dia waktu kita ngulang, jumlah yang nilai perhitungan sebelumnya dijadikan 0 lagi. Nah, ini kan jumlahnya sini nih. Jumlah nilai pertama masuk, elemen pertama masuk di jumlah. Elemen kedua di jumlah, elemen ketiga total kan. Nah, kalau kita do, dia jumlahnya yang tadinya 200 jadi 0. Yang tadi 500 jadi 0. Kalau tidak, jumlah sebelumnya ditambah dengan nilai baru. Nah, ini ya. Pindahkan ke sini aja ya. INT jumlah sama dengan 0. Atau tadi kalau di atasnya sudah ada INT sama dengan 0, nggak apa-apa. Di sini jumlah sama dengan 0 dihapus. Makanya tadi INT-nya masih ada, Bapak, di sini ya. Ini di sini masih ada, umpamanya begini nih. Ya. Jumlah sama dengan 0. Ini di atasnya kan. Di bawah di ini lagi. Nah, sama itu. Waktu diulang dia jumlahnya dinetralkan. Nah, atau sekali aja daripada 2 kali kan. Nah, di atas dihapus, di bawah pindahin. Gitu ya. Nanti kita istirahat dulu. Sholat maghrib ya. Nanti setelah 10 sampai 15 menit kita masuk lagi ya. Yang program berikutnya ya. Contohnya. Jadi kita kalau tadi hanya menampilkan saja, hanya latihan 63 ini, selain menampilkan kita bisa nanti untuk mengubah, ya, mengubah. Ini ya, dengan menampilkan nomor elemennya. Ya, nomor elemennya, umpamanya tadi ada 5. Oh, data yang kelima saya mengubah.
Nah, di sini dia. Jadi bisa kita ubah bahwa data tersebut ada. Nah, kalau dia variabel biasa tidak bisa. Apa yang mau diubah kalau variabelnya tidak ada gitu ya. Sini juga masih kosong ya. Kemudian kita isi. Setelah kita isi bisa kita tampilkan atau kita ubah. Jadi kita gunakan ininya lewat program aja ya. Kita caranya dengan pengulangan while tak berhingga. Ini masukin 7 ya. Kemudian ini data sama dengan tadi input tadi ya. Bilang ke satu, bilang kedua, ketiga, setelah selesai. Di sini dia kita akan memproses menampilkan bilangan tadi. Untuk dia kalau menampilkan gunakan 0. Di while 1. Ini while tidak berhingga, ini pengulangan tidak berhingga. Tetapi pengulangan itu syaratnya bisa dikalahkan oleh break. Jadi kalau ketemu break, walaupun syaratnya masih benar, dia akan berhenti. Nah, ini break ya. Break apa? Pada saat jika inputnya 0, nah dia akan setelah 0, nanti dia akan tampilkan apa? Ini tadi tampilkan adalah bilangan yang dikeluarkan tadi. Bilangan out. Nah, ini kita coba. Saya share aja dulu ya ininya ya. Latihan 63 ya. Ini kita bisa mengedit. Ini juga 2 kali kayaknya. 2 kali ya. 2 kali juga ya. Tadi kita hanya menampilkan datanya ya. Sebelum kita edit. Ini kita bisa mengubah elemen dari, tapi satu-satu ya. Nah, satu-satu. Elemennya satu-satu dari elemen array tadi. Tidak bisa ubah sekaligus karena dia harus menunjukkan elemen keberapa atau indeks keberapa dia yang mau diubah. Jadi dia satu-satu. Sama dengan input, satu-satu juga dia. Waktu mengubah juga satu-satu. Disebutkan. Ini kalau satu dimensi gampang. Elemen kesekian, kalau dua dimensi harus baris keberapa, kolom keberapa ya. Ini yang saya jalankan dulu ya. Coba ini. Nanti kamu copy sambil ngopi itu ya, di copy ya. Yang filenya tadi 2 kali ya. Ini ya. Masukin 7 bilangan ya. Dengan cara yang masing-masing datanya di enter 1 ya, supaya kita tidak salah. Di bilangan saya masukin umpamanya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sini dia inputkan 0 untuk keluar dari program. Berarti sudah selesai nih menampilkan ini. Kemudian nomor bilangan yang ingin ditampilkan. Nah, ini baru ngecek aja ya satu-satu. Kalau tadi kan sekaligus ya. Satu urut, kemudian balikannya. Saya acak, pokoknya bilangan yang keempat. Yang keempat. Nanti habis ini baru kita edit ya. Ini baru hanya menampilkan. 4 ini bilangan keempat. Bilangan ke-6. Ini adalah. Ya. Oh, udah selesai saya 0 ya. Hanya 2 cek. Ingin lagi, kita kembalikan lagi. Yes. Ya. Lagi data yang berbeda. Yang ke-6. Tadi di 66 adalah 56. Nanti gimana untuk mengubah nanti program berikutnya. Ya. Saya sudah salah nih. Nah, edit ini belum ada edit di sini kan datanya. Udah tersimpan nih buktinya. Kita panggil yang pertama. Nah, ya. Panggil yang ke ini 6, ini yang pertama, ini ke-6, ini ketiga. 13. Yang keempatnya adalah ketiga, terusnya ya, baru kita keluar. Nah, nanti di sini programnya kita coba mengeditnya. Tadi setelah kita inputkan, oh ada yang salah. Tadi kan enggak. Harus kita ulang semua ya. Ulang semua. Jadi ini ada yang di kita edit. Sama kita tampilkan dulu dengan nilai awal seperti tadi. Boleh kosong atau kalau yang ini tadi, kalau kita panggil langsung gitu ya, nggak bisa dia random. Nah, ini yang kedua aja langsung ini ya. Ini nggak usah diinin, yang kedua langsung ya. Yang berikutnya. Yang program berikutnya 63A ya. 63 tadi hanya menampilkan saja, di sini dia juga bisa mengedit ya, edit. Nah, di sini dia
Sebentar nih. Nah, ini ya 63A ya. Nah, ini 63A. 63-nya ya. Nanti dia pertama nih inputkan berhenti ya. Ini nomor elemen yang akan diganti. Ada in-nya. Kalau tadi kan hanya pokoknya tampilkan out bilangan indeks ke berapa gitu ya. Ini bisa diganti. Ini untuk input ya. Input. Ini untuk menggantinya. Nah, ini untuk menampilkan sama dengan tadi. Ya. Nah, ini kalau kita jalankan, dia elemen-elemen yang kita inputkan tadi, sini dia dikasih data 0 dulu ininya ya. Data awalnya ya. Data awalnya kita beri, kalau tadi kan tidak ya. Datanya masih apa namanya? Random kalau kita panggil. Makanya kita inputkan. Yang kedua ini kita kasih nilai dulu. Tadi kan nilai awalnya nggak ada. Ya. Bill ini, bill 7. Tidak ada nilainya. Berapa elemen pertama? Nggak ada. Berarti kalau kita panggil, random. Nah, yang di sini kita kasih nilai awal 0 dulu. Semua elemennya, ini 5, cuma yang 7 ya, ini 5 aja. Semua elemennya 0. Nah, baru di sini kita tambahkan 0 dia. Kemudian kita ini nih, nampilkan nilai awalnya. 0 semua diisi. Kemudian baru kita ubah. Tidak harus semua. Kalau tadi kan harus masuk. Ada 7 data, 7 diinputkan dulu. Ya. Yang ini tidak. Dia langsung diisi. Dengan 0, kemudian baru mana yang kita tidak setuju aja datanya diisi. Kalau tadi harus kita isi semua. Kalau dia 0 ya masukin 0. Kemudian kita isi 0 semua, kemudian berikutnya baru kita atur nilai berikutnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tadi harus diisi semua dulu, walaupun 0 ya. Data ketiganya 0 ya, isi 0. Data keempatnya 0, isi 0. Nah, kalau ada yang 0 seperti itu, sebaiknya gunakan seperti ini. Ya. Datanya ada awal 0. Semua elemennya 0, hanya 5 tadi ya. Elemennya 0. Tidak ada isinya. Baru kita, saya ada datanya itu, kecuali semuanya mau diganti ya sama, lebih bagus tadi ya. Mau diganti. Nah, simpulkan nomor elemen yang mau kita ubah. Saya mau yang 2 itu bukan 0. Ya. Masukin 2 ya. Elemen yang kedua berapa? 12. Kita lihat dulu ya, lihat nilainya. Bisa nggak udah berubah itu 12. Benar, yang kedua sudah 12. Ya lagi sudah berubah dari 12 ya. Elemennya sudah berubah jadi 12. Nah, elemen keempat dapatnya 42. Nah, kita lihat dengan 0 ya. Ini sudah 2 dia berubah. Jadi masing-masing diinputkan sekali untuk mengubah. Ini yang 12 ini diubah lagi ya bisa sama. Pokoknya dia bisa diubah tinggal nanti elemennya. Ini dia. Nanti udah 2 yang berubah. Yang data kelima umpamanya. Data kelimanya 78. Data kedua saya ubah lagi. Nah, ubah lagi. Tadi 12 dia kan. Nah, data kedua nilai lama 12, sekarang kita ubah 21. Nah, ada 3 data gas lagi ya. Ini berubah lagi, ini berubah. Nah, seperti itu dia bisa mengubah. Jadi datanya kita masukin dulu baru sesuai. Tapi kalau datanya semuanya mau diinputkan awal ya seperti tadi ya, inputkan dulu, baru kita ubah sama. Bisa nggak yang tadi diubah? Bisa, tetap bisa diubah. Tadi bisa diubah. Tinggal kita tambahkan di sininya ya. Data pertama tadi kita masukin dulu. Setelah itu diubah, bisa. Ininya, sein-nya di sini. Ya. Masukin dulu yang tadi. Ya. Ya. Input. Sein, ya. Bilang ke sein. Setelah itu baru kita ini ubah. Kan, ubah. Sebutkan nomor elemennya. N berapa? Kita ubah. Yang lama sini baru di sein lagi tambahannya ya. Bisa kita buat seperti itu. Ya. Nah, coba yang 63A-nya sudah share ya? Kalau di share 63A-nya ya. Ini 6 berapa?
Sebentar, kita cek dulu. 62A, 63. Sebentar, bagaimana? 63 baru ya, 63 ya. 63A saya share dulu ya. 63 aja. 63 saya share dulu. Nanti yang di-share 63 aja ya. Ini dia juga 3A saja yang ini kan, di-share nanti. Datanya nggak terlalu banyak. Kalau tadi 7 ya, kalau ini nggak perlu, kita hanya yang kita ubah saja yang perlu kita. Tadi kan harus diinputkan dulu, harus ditampilkan satu-satu. Di sini kita bisa sekali menampilkan, bisa kita ubah. Nah ini ya, 3A ya. Coba di-share nanti 3A nya. Ya, nol dulu biar lihat hasil. Oh ini yang ini ya, 63A ya. Yang 63 ya. Keluar aja 63A coba yang barusan saya ini kan. 63A. Kalau ini kan hanya melihat ya, tidak bisa mengubah kita. Keluar dulu. Keluar. Yes, itu aja. Keluar dulu ya, keluar dulu. Nah, 3A-nya ya, yang kita bisa mengubah elemen-elemen tertentu dari data array. Nanti habis ini kita langsung ke array 2 dimensi aja ya, array 2 dimensi ya. Karena ini waktunya sudah mepet. Satu lagi kita ini kan. Array yang terisi sebagian nanti. Nah, 3A ya yang diinginkan ya. 63A. Sudah saya share ya, 3A-nya ya. 3A-nya sudah di-share. Ya udah nih, tinggal di copy paste, simpan, jalankan. Lalu habis ini kita masuk ke elemen array yang terisi sebagian. Oh, tadi kan kita isi dengan kosong atau kita isi dengan nol, ini terisi sebagian. Nanti gimana? Baru kita masuk array 2 dimensi ya. Nah, isi nilai barunya berapa gitu ya. Oh,
isi nilai barunya terakhir itu. Kan? Jadi kalau dia nggak mau diubah ya 0 ya, menampilkan nilai. Coba di share dulu sebelum diisi programnya. Jalankan lagi. Kiran aja ya, jangan enter. Itu kamu masukin apa tuh? 2, 3, 4. Kok coba dimasukin, klik satu aja. Satu-satu ya, elemen 1, elemen 2, elemen 3 gitu ya. Nggak bisa 3 sekaligus. Coba masukin ya, 1 umpamanya. Masukin 1, ketik 1, ketik 1. Atau 2. 1 aja ya, 1 bilangannya. Ketik. Nah, enter. Nah, baru berapa dia? Elemen yang akan diganti, itu kan elemen diganti. Coba masukin 1 dulu. 3 ya. Nah, elemen yang lamanya kan 3. Elemen nilai barunya alamannya diisi, nilai barunya berapa? Terserah ya. Tadi kan 0 dia. Kan? Nilai lamanya 0, nilai barunya berapa? Diubah berapa? Jangan 0 lagi. 0 berarti nggak diganti. Ulang lagi nilai yang lain. Yang di bawah aja. Ulang lagi aja. Oh, berapa tadi? 3. 3. Itu kan elemennya ya, bukan data itu. Elemen ketiga. Coba enter. Enter. Nah, itu kan masih yang lama. Nilai ketiga masih 0 kan? 0 itu diganti. Ganti berapa ya? Jadi dengan 3 ya. Itu 2 bebas. Coba 0. 0. Diisi 0 supaya keluar. Enter. Setiap data diakhiri dengan enter ya, enter. Nah, itu dia kan. Nilai keduanya diganti dengan 3, nilai ketiganya dengan 2, nilai keempatnya dengan 1 ya. Yang lainnya tidak. Coba yes dulu. Nanti yang 0 di atas itu akan berubah semua. Y, Y. Ketik Y. Ketik Y supaya nilai tadi kelihatan berubahnya. Y aja, ketik Y ya. Nah, sekarang kita masuk ke pada waktunya ya, waktu tinggal sedikit lagi kita masuk ke program array 2 dimensi ya. Array 2 dimensi aja langsung. Array 2 dimensi ya. Ini sebagian sama dengan tadi. Oh, yang lainnya diisi dengan 0 ya. Array 2 dimensi ya. Lembar ke berapa? Misalnya elemen udah tadi ya, kita ada pakai koma. Kita langsung ke array 2 dimensi aja ya. Latihan 6, 6 ya. Nah, ini. Array 2 dimensi, dia terdiri dari baris dan kolom. Contohnya kita mau menampilkan hasil dari perolehan medali dari suatu negara dalam suatu event pertandingan. Contohnya di sini ice skating ya. Pesertanya adalah negara yang mempunyai salju ya. Contohnya Kanada, Cina, Jerman, Korea, Jepang, Rusia, Amerika gitu ya. Nah, dia ini adalah umpamanya baris pertama, kolom pertama untuk negara Kanada kan. Baris pertama, kolom pertama. Ada emas. Baris kedua, baris pertama, kolom kedua adalah untuk perak. Baris ketiga, baris pertama untuk kolom ketiga adalah untuk perunggu. Masuk nanti baris keduanya, kembali lagi kolom pertama emas untuk negara yang berbeda. Nah, itu dia. Ini dia adalah array 2 dimensi. Berarti untuk ini juga nanti dia juga pengulangannya juga 2 dimensi ya, baris dan kolom ya. Kemudian, nah untuk nama negaranya, nah ada 2 cara. Dia bisa array 2 dimensi juga kalau dia karakter jenis datanya. Tapi bisa menjadi array 1 dimensi kalau jenis datanya adalah string. Nah, saya gunakan string aja supaya lebih mudah. Tapi saya kasih di keterangannya ada ya. Nanti. Nah, ini dia untuk negara. Ya. Ini jumlah ininya ya, jumlah medalinya nanti adalah
negaranya, baru medalinya ya. Nah, untuk medali tadi data konstanta dulu, nanti baru kita masuk data variabel. Ini dia. Kolom pertama ini adalah untuk emas. Kolom keduanya adalah untuk perak. Kolom ketiganya adalah untuk perunggu. Baris pertama tadi untuk Kanada, Cina, dan terakhirnya itu Amerika Serikat gitu ya. Kolom baris terakhir. Emas untuk Amerika, perak untuk Amerika, perunggu untuk Amerika. Yang pertamanya emas untuk Kanada, perak untuk Kanada, perunggu untuk Kanada, dan seterusnya ini ya. Ini dia 2 dimensi untuk data, karena dia ada kolomnya menunjukkan emas, perak, dan perunggu. Barisnya menunjukkan negara, miliknya negara mana gitu ya. Tapi dia untuk data medalinya menggunakan array 2 dimensi. Untuk negara bisa array 2 dimensi, bisa array 1 dimensi. Kalau array 2 dimensi dia jenis datanya karakter. Di barisnya negaranya 7. Panjang huruf dari negaranya umpamanya 15 atau 20. Ya. Tapi kalau kita gunakan string, cukup dia ininya saja, jumlah negaranya saja. Nah, ini kita lihat programnya ya. Konstanta dulu. Ini untuk jumlah medalinya. Ya. Negara 7 tadi kan. J-nya tadi medali. Nah, baru dimasukkan ke jumlah adalah baris dan kolom. Jumlah masing-masing negara ya. Umpamanya Amerika totalnya berapa? Emas 1, perak 1, perunggu 0, berarti 2 ya. Nah, ini baris dan kolomnya tadi. Ini baris, baris ke I, kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua, kolom ketiga. Ini untuk baris. Kolom ini ya, kolom ke J, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Nah, ini dia programnya 6, latihan 66. Saya share aja ya, latihan 66. Konstanta baru ya, konstanta. Nanti yang kita ini kan yang variabel. Konstanta. 6 ya. Itu sebagiannya. Nah, yang 66 saya share ya. Tapi agak lumayan panjang. Ini bisa 3 kali ya, 3 kali ya, 3 kali share. Tiga kali share ya. Yang konstanta dulu. Yang kedua, yang terakhir. Nah, 3 kali ya. 3 kali. Datanya konstanta ya, langsung tadi dia akan menampilkan tabel ininya ya. Ini dia. Datanya udah konstan, ini data negara, makanya saya gunakan string. Kalau menggunakan karakter ini dia, baris dan kolom 2 dimensi ini. Jumlah negaranya, ini jumlah nilai nama, jumlah huruf negaranya. Masing-masing seperti ini. Ya. Atau yang seperti ini, sama dengan ini ya dalamnya. Kalau Kanada, C-nya sendiri, A-nya sendiri gitu ya. Atau bisa seperti ini. Nah, ini baru satu nih ya, masih titik-titik. Atau nanti yang ini kita buat seperti yang di bawah. Nah, ini baru untuk satu negara ya, namanya Kanada. Nah, ini satu. Kemudian China. Nah, berdasarkan huruf ini ya. Ini kutipnya ya. Kutip itu di string, kutip 2.
data konstanta, negaranya nggak berubah-ubah. Kalau nanti mau dia variabel, nanti berikutnya kita Jerman, dan seterusnya ya. Nah, sama dengan yang di bawah nih. Kalau satu-satu seperti ini kan repot, satu-satu huruf ya, berapa banyaknya, gunakan yang ini. Cuman dia ini artinya apa? Dia 7 nih kan, ini kan bertiga. 7 negara, maksimal panjang nama negaranya 15 huruf, termasuk spasi. Ya. So, kemudian ini jumlah medalinya. Ini untuk negara pertama nih. Tadi negara pertama kita ada ini emasnya, ini peraknya, ini kurung, tutup kurung, koma, huruf rawal ya. Ini negara kedua Cina tadi emasnya 1, peraknya 1. Negara ketiga emasnya nggak ada, 0, peraknya 0, perunggunya. Nah, ya kalau kita jalankan programnya, dia hanya satu ini saja nih. Langsung satu kali, maka nggak sebuah pengulangan. Kalau pengulangan sama aja. Nah, nilainya ya. Jadi tampilkan data seperti tadi. Nah, kita buat habis ini nanti yang terakhir adalah, nah ini kan programnya. Ini mas untuk Kanada, ini jumlah tadi fungsi di atas. Jumlah. Ini yang datanya konstan ya gini. Terus kalau saya yes lagi, ya datanya itu lagi. Ya, ya datanya itu lagi. Nah, ya, karena nggak berubah. Nanti kalau untuk yes ini datanya kita edit. Oh salah negaranya sudah berubah. Oh Jerman sudah dapat lagi emas 1, kan? Nah, itu kita edit seperti tadi. Ini harus 2 dia. Baris keberapa, negara keberapa, negara yang mana, kemudian ininya emas, perak atau perunggu. Ya. Nah ini yang konstanta. Saya kirim ya, ini nggak usah di-share. Yang terakhir aja yang di-share yang variabel. Ini yang terakhir ya, program terakhir kita. Ada yang 7 ya. 6A ya, ini datanya variabel untuk medalinya. Variabel untuk medalinya. Tapi negaranya tetap 7 ya. Variabel untuk negara ininya. Ini bisa 4 kali kayaknya ya. Sebentar saya ini saja supaya ini variabel untuk medalinya ya, bukan negaranya. Nanti bisa negaranya juga variabel dua-duanya bisa. Jadi tapi yang ini cukup untuk apa namanya? Karena kalau dalam pertandingan negaranya sudah tetap ya. Yang berubah-ubah adalah yang variabel adalah medalinya, bukan negaranya. Kalau negaranya nggak mungkin dia berubah kalau dalam satu event ya. Kalau tidak cukup, saya berarti 4 kali nih ya, 4 kali nih ya. Data terakhirnya di tadi jenis. Empat kali ya. Karena barisnya 90 baris. Nah, ini yang terakhir. Cuma negaranya juga masih variabel, masih konstanta ya, berarti dia 7-nya tetap 7. Ya. Jadi kalau kita jalankan, kita mengisi untuk 7 negara langsung. Nah, nanti negaranya kita buat variabel juga bisa. Ya, kalau dijalankan, yang terakhir nanti ini yang besar ya, yang terakhir. Yang 6B, 6A ya. Nah, ini ya.
perlombaan mulai dari negara Kanada berapa medali. Tadi kan datanya adalah sebentar saja. Data dia 101 ya. Kita mau ubah. Ya. Kita mau ubah. Dia bukan 101, dia dapat 211 umpamanya. Ini emasnya dulu ya. Emas, ntar peraknya 1, ininya 2. Cina, emasnya lebih banyak, 3, 2, 1. Jerman, orangnya 1 semua, 1, 2, 3. Korea, 1 semua nih, umpamanya ya, ini contoh aja. Sampai di ini ya, Jepang 2 semua. Kemudian Rusia, semuanya kita inputkan ya. 3, 2, 1. Kemudian Amerika Serikat, akhirnya, nah, umpamanya dia 4 semua. Nah, itulah ya. Jadi, datanya variabel bisa kita. Cuman kalau ini variabelnya masih sekaligus ya. Jadi kalau umpamanya ada yang berubah nih, terpaksa semua kita ubah. Nah, nanti tidak seperti itu kan, yang lama tetap kesimpan. Nanti Jerman nambah lagi, hanya Jerman aja yang kita ubah. Tunjukkan negara keberapa, baru medalinya berubah apa, emas atau perak. Seperti itu ya. Tidak semua. Kalau ini kan semua. Kalau saya yes lagi nih, ulang lagi, masukin semuanya lagi. Nah, nanti bisa kita ubah seperti yang tadi, cuman dia elemen apa, array dua dimensi, ada baris dan kolom sama negaranya. Kita pilih dulu. Karena dia ini satu ini ya, berarti dia umpamanya yang kalau Kanada berarti elemen pertama, kalau Cina elemen kedua sampai Amerika elemen ketujuh. Tapi kalau untuk medali harus sebutin emas, berarti dia ini elemen baris pertama, kolom pertama emas untuk Kanada. Sebutin negaranya, baru dia ininya apa? Oh, emasnya, peraknya, berarti kolom pertama atau kolom kedua atau kolom ketiga. Secara negara sebut. Berarti kan 2 kali ya, negaranya dulu baru. Nah, kalau ini belum, ini akan mengganti secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita mau ubah, oh ada yang salah nih, umpamanya tadi Korea sudah nambah peraknya atau emasnya. Nah, ini semua kita ganti. Programnya harus diubah lagi, tambahkan lagi supaya nanti apa namanya ininya itu sama. Ya. Tidak perlu diubah sekaligus. Tunjukkan negaranya yang berubah, tunjukkan apa namanya yang berubah itu medalinya. Nah, ini aja dulu ya. Nah, coba kamu share yang ini. Ini agak banyak datanya ya. Coba kamu share. Datanya bebas itunya bebas ya. Ke bawahnya ya cukup itu ya. Jadi ini saya share yang terakhir ini yang untuk ini ya. Yang terakhir biar tadi kan langsung 7 semua ya. Nanti bisa kita negaranya nggak usah semua sekaligus itu ya namanya nih. Yang terakhir ya, ini nggak usah saya share ya. Nah ini hanya contoh berarti pengembangan dari program tadi. Umpamanya negara kita inputkan. Oh nggak semua negara. Kalau tadi kan otomatis 7 ya. Oh negaranya saya 2 aja lah, gitu ya. Nama negara pertama, cuman yang di sini inputnya masih ini nih ya, masih apa namanya menggunakan sein ya. Jadi dia tidak boleh nama negaranya pakai spasi. Saya lihat dulu. Negara pertama, ya masih sein ya. Jadi dia tidak boleh pakai spasi ya. Makanya saya ini kan yang nama 2 negara di atas saja. Kanada umpamanya, Kanada. Kemudian yang keduanya China umpamanya kan. Yang supaya Amerika Serikat nggak bisa. Ada.
Dari pertamanya berapa, Bapak? 1, 2, 3. Negara Cina 2, 3, 1, umpamanya gitu ya. Nah, ini ada data yang salah nggak? Oh, pemain, oh enggak, Cina itu peraknya perunggunya bukan 1 tapi 3. Ceknya yes dulu ya. Yes, pemain kan. Nah, negara yang mana? Urutan negara, berarti kalau Cina berarti yang kedua tadi kan? Kedua. Nah, baru emas, perak atau perunggu. Oh, yang salahnya perunggu berarti 3 kan. Nah, 3. Tiba berapa? Perunggu jumlah sebelumnya 1. Oh, dia dapatnya 3 harusnya. Nah, ada kan. Kalau not untuk stop, kalau enggak masukin lagi negara mana yang dirubah. Kalau ada lagi Cina, ya kembali lagi negara dulu karena satu-satu kan, tidak bisa perak perunggu sekaligus. Ulang lagi masuk Cina lagi, oh ini berubah. Kalau tidak, umpamanya Amerika, Kanada, yang pertama berarti ya, pertama. Apa yang berubah? Oh, emasnya udah menjadi 2. Yang satu, tadinya emasnya 1, nih ya, sekarang dia sudah 2, gitu ya. Nah, untuk lihatnya kita stop dulu, 0 ya. Nah, udah 2 dia kan, jadi awalnya kan 1. Ya. Awalnya kan 1. Nah, ini juga perunggunya 1 tadi, sekarang udah 3. Nah, bisa kita urus. Nah, ini importnya, program ini masih, kalau kita gunakan pakai spasi, dia lompat. Kalau negara pertama, pakai spasi dia langsung ngisi negara kedua yang spasi, nilai setelah spasinya. Kalau negara kedua, sini langsung dia masuk ke ininya, keluar dia. Nah, nanti ada input yang untuk string yang menggunakan spasi. Nah, itu saja kuliah kita, materi kita, sampai string ya. Kita tutup kuliah kita. Ini yang terakhir, pertemuan pemrograman komputer ya. Materi masih ada, cuman karena waktu kita ya terbatas ya. Tinggal maghrib gitu ya, pakai Zoom itu agak terbatas kita ini. Harusnya ini selesai. Ada lagi, 1 bab lagi harusnya ya. Karena kendala perkuliahannya tidak tatap muka langsung ya, tidak ada kendala. Nah, kita tutup kuliah kita hari ini. Jadi kita ketemu lagi nanti langsung ujian ya, lihat di jadwal ya. Oh, itunya kamu udah nanti ada rencana semester depan itu dari pemerintah udah dapat izin walaupun belum full itu ya. Tatap muka, vaksinnya udah dikirim ya. Yang vaksin udah ya, tidak masalah. Karena itu syaratnya nanti tatap muka itu harus sudah divaksin ya. Nah, kalau gitu kita tutup kuliah kita ya.